Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Anugerah dan kasih Tuhan besar atas kita. Kita boleh masuk pada malam Natal saat ini dan sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala rahmat dan anugerahnya bagi kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah, bait yang pertama dan yang kedua. Dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, halukanlah rajamu penebus, hai bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Bahwa sesungguhnya ibadah malam Natal GKIN Betania tahun 2020 ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing pada malam hari ini adalah dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian nas pembimbing, kita akan menjadi orang yang berbahagia kalau kita bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sambut nas pembimbing dengan doa syukur. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Di Malam Sunyi Bergema. Allah jatuh
berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau sudah menolong hari-hari perjalanan hidup kami, dan Tuhan berkenan membawa kami di penghujung tahun ini, dan kami dapat menikmati malam Natal, memperingati bagaimana karya agung Tuhan Engkau nyatakan atas kami. Kami yang orang berdosa, dijangkau oleh Tuhan dengan kehadiran-Mu di dunia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ada banyak suka duka yang kami lalui, tapi tidak satu pun terlewatkan tanpa campur tangan dan pertolongan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan terus menuntun dan membimbing serta menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap rumah tangga kami, mengucap syukur untuk anak-anak, mengucap syukur untuk orang tua, mengucap syukur untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu lewat pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas semuanya. Dan di tengah perjalanan kehidupan kami pun sungguh menyadari Tuhan bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, dan sikap hati kami, yang melukai sesama kami, terlebih menyakiti Tuhan. Ya Bapa, berkenanlah Engkau mengampuni kami, supaya segala dosa pelanggaran kami tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk melawat kami di malam Natal ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pegang firman-Mu, bahwa ketika kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan terus mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, dan oleh pengampunan-Mu itu, memberi keberanian kepada kami untuk masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Ini kami dengan segala keberadaan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami dalam ibadah, dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyaksikan pujian dari jemaat. Kami persilahkan. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Telah tertulis di dalam firman-Nya tentang kisah kelahiran anak manusia di dalam palungan, di kandang yang hina. Disitulah kelahiran Sang Penebus dosa. Dunia mengagungkan, dunia menggemparkan, semua bersorak dan sambut kedatangannya. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja,
tentang kisah kelahiran anak manusia. Di dalam palungan, di kandang yang hina, disitulah kelahiran Sang Penebus dosa. Dunia mengagungkan, dunia menggemparkan, semua bersorak dan sambut kedatangannya. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan membaca nubuatan tentang kelahiran Raja Damai. Kita akan baca bersama-sama dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan nubuatan tentang kelahiran Raja Damai. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yefta Urip Santoso. Namun sebelumnya kita akan menyalakan lilin dan menyanyikan pujian Malam Kudus. Penyalaan lilin yang pertama dilakukan oleh Pendeta Yefta Urip Santoso sebagai Gembala Sidang. Yang kedua akan dilakukan oleh Bapak PDP Theo Saimima mewakili seluruh jemaat kaum pria. Dan yang ketiga oleh Ibu Jojor Minaria Samosir mewakili seluruh jemaat kaum wanita. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap.
Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Kristus anak Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Allah yang terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini, menaikkan puji, hormat, dan syukur oleh karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Bersama dengan seluruh orang percaya, kami datang merendahkan diri untuk mensyukuri karya kehadiran-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang berdosa. Dan di tengah sukacita kami juga mengarahkan telinga, pikiran dan hati kami terhadap nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus dengan kuasanya memberikan pertolongan yang akan memampukan kami mengerti firman yang akan kami dengar bersama-sama. Dan kini berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah siap lagi untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Matius pasal yang pertama ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kerja menyertai terkandung di dalamnya banyak perbuatan. Di antaranya adalah kehadiran, pertolongan, dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi, Allah menyertai kita, itu artinya bahwa Allah berkenan hadir. Dan kehadirannya
tidak hanya menonton saja atau mengamat-amati apa yang kita jalani, apa yang kita tanggung dan alami. Tetapi dia hadir dengan pertolongannya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih di Tuhan, hal ini adalah anugerah besar dari Tuhan atas kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Allah itu mulia. Tapi berkenan atas kita orang berdosa. Kekudusan dan kemuliaannya menuntut akan dia tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya atas dunia dan kita semua, maka dia tidak memperhitungkan akan dirinya yang kudus dan mulia itu, mau berkenan untuk hadir dan memberi pertolongan atas kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang membutuhkan penyertaan? Yang pertama, yaitu orang yang takut. Ketika kita berdalam ketakutan, maka saat itu kita sedang menanti kehadiran orang untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk mendampingi kita, dan bahkan menolong kita keluar dari persoalan yang menakutkan itu. Immanuel datang untuk menolong orang yang takut. Immanuel ini adalah kata yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya saat dia hidup di zaman kerajaan Ahaz, dan saat itu Ahaz berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa oleh karena kerajaannya akan diserang oleh bangsa Aram dengan sekutunya. Dalam ketakutan yang amat sangat itulah Yesaya mengatakan bahwa Allah beserta kita. Manusia ini seringkali dipenuhi oleh perasaan takut. Banyak bentuk perasaan takut yang dimiliki oleh manusia. Perasaan takut yang pertama itu dialami oleh Adam dan Hawa, yaitu ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Begitu mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintahnya Tuhan, mereka bersembunyi. Allah ingin menjumpai mereka, tapi mereka tidak mau. Mereka sembunyi. Mereka takut untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Mereka takut terhadap hukuman yang akan menimpa mereka dari Allah akibat pelanggarannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Sang Immanuel datang untuk melepaskan ketakutan akibat pelanggaran dosa. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Hanya orang benar yang akan terhindar dari rasa takut. Ketika seseorang benar mau menghadapi siapa, mau diperlakukan seperti apa, dia tidak akan takut. Tapi orang yang salah, ya, dia akan ketakutan dan akan sembunyi. Sembunyi secara fisik supaya tidak diketahui orang yang kepadanya dia melakukan kesalahan, ya, atau sembunyi secara berbohong. Orang berbohong itu orang yang sedang sembunyi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sang Immanuel datang untuk melepaskan tuntutan hukuman yang membawa ketakutan itu. Dengan apa? Dengan membayarnya lewat ketaatannya di kayu salib. Sehingga seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus datang untuk
melepaskan tuntutan hukuman dosa itu dan dibenarkan melalui ketaatan Dia di kayu salib. Sehingga siapapun orang yang ada dalam Kristus tidak lagi ada di bawah hukuman karena tuntutan dosa, tapi sudah dibenarkan, yang akan membawa keberanian bagi dia untuk menghadap Allah. Itu jenis ketakutan yang pertama dialami oleh manusia. Dan ada bentuk ketakutan yang lain, yaitu takut terhadap kebutuhan. Manusia setelah jatuh ke dalam dosa, memang bukan hanya akan menjadi takut terhadap Tuhan, ya, tetapi juga kehidupan mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Karena mereka untuk mengejar rezeki harus berpeluh, harus bersusah payah. Sementara hasilnya pun tidak ada kepastian. Ketidakada kepastian hasil itulah sebenarnya yang menjadikan orang menjadi takut atau khawatir. Tercukupi atau tidak. Ada satu cerita di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 17 sampai 21. Demikian saya akan bacakan. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kisah ini dilatar belakangi oleh Yesus mengatakan, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Begitu mereka mendengar kata ragi yang identik dengan roti atau pembuatan roti, ya, maka mereka berpikir, Yesus mengatakan seperti itu karena kita tidak membawa roti, tidak ada persediaan makan. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu lupa ya, ketika aku membuat 2 ikan, 5 roti, dimakan 5.000 orang lebih, ada sisa. Sisanya berapa? Ditanya oleh Yesus kepada mereka. Mereka masih ingat. Sisa 12 bakul. Ada lagi. Saya pernah membuat 7 roti dimakan 4.000 orang. Sisa juga. Berapa sisanya? Mereka masih ingat. 7 roti. Bapak, Ibu, yang kasih oleh Tuhan. Mereka sekilas selalu melupakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan termasuk roti. Tapi mereka selalu khawatir. Mereka selalu takut. Padahal mereka bersama-sama dengan pribadi yang selalu mencukupkan kebutuhan mereka secara lahiriah dan juga secara rohani. Tapi itulah manusia. Manusia selalu dikendalikan oleh rasa takut, termasuk takut akan kebutuhan. Makan, kebutuhan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam cerita ini membuktikan bahwa Sang Immanuel hadir, menolong mereka orang yang berada dalam ketakutan terhadap kebutuhan-kebutuhan lahir. Rasa takut yang ketiga, yaitu manusia seringkali takut terhadap kematian. Semua orang berusaha sedemikian rupa supaya dirinya terhindar dari yang namanya kematian. Orang rela untuk kehilangan banyak hal. Semua hartanya habis pun rela demi dia bisa tetap hidup alias tidak mati. Mati
dipandang oleh manusia sebagai habis segala-galanya. Mati adalah celaka. Dan itulah yang membuat manusia takut terhadap kematian. Tetapi Sang Immanuel datang ya untuk menolong mereka orang yang takut terhadap kematian. Bagaimana caranya? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bangkitnya Yesus dari kematian itu membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Maut sudah diselesaikan. Dan kini siapa yang percaya akan kebangkitannya, maka dia pun akan ikut dibangkitkan. Karena seperti firman Tuhan katakan, dia menjadi yang sulung. Dia menjadi yang pertama, yang akan diikuti oleh setiap orang-orang yang percaya juga akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kini kematian bukan sesuatu yang mengerikan lagi, karena kematian justru akan menghantar setiap orang yang mengalami, bukan untuk masuk dalam kebinasaan atau penderitaan kekal, tapi masuk dalam kehidupan kekal. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Bukan kerugian, bukan celaka yang harus ditakuti. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kini melalui beberapa bagian firman Tuhan ini kita membuktikan bahwa Allah hadir. Allah menolong mereka orang-orang yang hidup di dalam ketakutan. Dan siapa yang membutuhkan penyertaan? Yang kedua, yaitu orang yang berbeban berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus menjanjikan kelegaan dan ketenangan. Bagi siapa? Orang yang berbeban berat. Ada seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun. Sakitnya membuat krisis dalam segala keberadaan hidupnya. Ekonominya hancur. Semua harta benda yang dimiliki dijual, dipakai untuk membiayai pengobatannya. Tapi hasilnya nihil. Bahkan keadaannya semakin buruk, ekonominya juga sama. Dalam keadaan seperti itu, dia pun juga mengalami krisis secara mental. Kenapa? Karena pendarahan adalah orang yang akan dikucilkan. Orang yang tidak bisa bergaul dengan leluasa kepada siapapun. Itu artinya bahwa dia akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan itu pun beban tersendiri. Dalam keadaan seperti itu dia ingat tentang Yesus yang pernah ia dengar. Karena itulah dia datang kepada Yesus, menerobos kerumunan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Dia yakin dengan pernyataan, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan itulah yang dia lakukan, berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dan begitu itu tercapai, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kelegaan menjadi bagiannya. Dari mana? Dari Sang Immanuel, Yesus Kristus. Ada cerita lain lagi. Seorang perempuan yang sudah menjadi janda. Dia tinggal di Nain. Cerita itu adalah Lukas pasal yang ke-7 ayat 11-17. Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, seorang janda tidak memiliki sandaran kepala keluarga karena dia tidak lagi memiliki suami. Harapan satu-satunya adalah anaknya laki-laki. Dia yang diharapkan untuk bisa mendampingi dia di masa hidupnya sampai masa tuanya. Tetapi dalam cerita itu bahwa
pemuda anaknya itu ya mati. Dia sangat berduka cita karena itu. Dia kini tidak memiliki pengharapan apa-apa. Hidup harus sendiri dan menanggung segala sesuatunya dengan sendiri. Dalam kedukaannya, dia mengantarkan anaknya menuju ke pemakaman. Dalam perjalanannya menuju ke pemakaman itulah mereka bertemu dengan Tuhan. Yesus melihat betapa berat beban pergumulan yang dihadapi oleh seorang janda ini. Timbullah belas kasihan yang begitu mendalam dalam dirinya. Lalu Yesus menghampiri akan rombongan itu dan membangkitkan pemuda itu. Lalu setelah dihidupkan, diserahkan kepada ibunya. Kini kelegaan menjadi bagian dari ibu ini. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kita mengalami beban yang begitu berat. Terkhusus ketika kita masuk di saat musibah virus pandemi 19 merajalela di tengah-tengah masyarakat kita, tinggal di tengah-tengah bangsa bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Beban semakin bertambah oleh karena pengaruh dari pandemi sangat kuat secara ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, yang berkurang gajinya, juga ada yang kehilangan keluarganya, saudaranya, orang tuanya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kepada kita semua yang saat ini sedang mengalami beban, Tuhan Yesus memanggil, marilah kepadaku. Mereka yang letih lesu dan beban berat. Ketika Bapak Ibu memiliki beban, datang kepada saya atau kepada orang lain, ya, belum tentu mereka bisa menolongnya. Akan bisa menolong ketika bebannya itu ringan. Tapi ketika beban berat, itu bukan spesialisasi kita. Tapi beban yang berat itu adalah spesialisasinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, ya, mari kepadaku mereka yang berbeban berat, bukan mereka yang bebannya ringan. Ya. Artinya seberat apapun beban yang kita hadapi saat ini, Sang Immanuel siap hadir, siap menolong kepada kita dan memberikan kelegaan atas kita. Coba dikasih oleh Tuhan, itu peranan atau karya Sang Immanuel ketika datang ke dunia untuk menyertai orang yang berbeban berat. Yang ketiga, siapa orang yang membutuhkan penyertaan? Yaitu orang yang tersisih, orang yang dikucilkan, orang yang tidak dihargai. Ketika kita saat menghadapi kondisi di mana kita tidak dihargai, tersisih, ditinggalkan, saat itulah kita sedang membutuhkan orang untuk hadir di tengah hidup kita, menyertai, mendampingi, menghibur kita. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu juga yang dikerjakan oleh Sang Immanuel, Tuhan Yesus. Ada cerita orang kusta. Sejumlah 10 orang. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Samaria adalah kota yang penduduknya orang kafir. Dan perbatasan Samaria itu ada di Galilea. Bapak ini kasih oleh Tuhan, orang kusta ini tinggal di situ. Tidak tinggal di pusat kota. Kenapa? Karena mereka orang yang dikucilkan. Orang yang tidak dianggap berharga. Mereka dianggap sebagai orang najis. Yang tidak boleh tinggal di pusat kota. Bergaul dengan masyarakat kota. Tapi bagaimana ketika mereka itu datang kepada Yesus? Apakah Yesus ikut mengucilkan? Ikut menjadikan mereka tidak berharga? Tidak. Yesus menolong mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Itu bukti bahwa
Yesus peduli terhadap orang yang tersisih. Ada perempuan berzinah dibawa oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Hukum terhadap perempuan berzinah adalah dirajam batu sampai mati. Artinya orang seperti itu orang yang tidak berharga. Layaknya dia adalah dimatikan. Tapi ketika dibawa kepada Yesus, apakah Yesus merajam dia pakai batu? Menganggap dia tidak berharga? Tidak. Ketika perempuan itu siap untuk bertobat dan tidak melakukan lagi, Yesus pun menerima keberadaan perempuan ini. Mengampuni akan dosanya, bahkan menyelamatkan. Ada orang gila di Gerasa. Diletakkan di mana? Di kuburan. Diikat supaya tidak mendekati orang-orang kampung. Dia adalah orang yang tidak berharga. Dan memang biasanya orang gila itu tidak akan pernah dihargain. Walaupun oleh saudaranya, oleh orang tuanya, atau oleh anaknya sekalipun, tidak akan mendapatkan penghargaan. Dan itu yang dialami oleh orang gila di Gerasa ini. Dikucilkan sedemikian rupa. Tapi bagaimana sikap Yesus? Yesus hadir di tengah orang yang tidak berharga ini. Walaupun untuk hadir ke sana, Yesus harus menghadapi badai topan. Karena dia harus menyeberangi danau. Bapak ini kasih oleh Tuhan, walaupun demikian dia tidak menyerah. Dia tetap maju demi satu orang gila ini. Dan untuk orang gila itu dia pun mengorbankan 2.000 babi yang nilainya miliaran rupiah. Coba dikasih oleh Tuhan. Itulah Sang Immanuel yang hadir di tengah-tengah orang yang tersisih. Ya. Ada orang berdosa seperti pemungut cukai yang dikenal sebagai orang yang menjadi anteknya penjajah bagi orang Yahudi, yaitu Romawi. Tetapi Yesus pun tidak membuang mereka. Yesus mau makan bersama-sama dengan orang berdosa itu, yaitu Sakius, sang pemungut cukai. Ada perampok yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau dia matinya disalib, itu artinya bahwa kejahatan dia bukan kejahatan biasa. Dia berlaku jahat secara luar biasa. Dia penjahat kelas kakap, sehingga dia harus mati disalib. Tetapi kepada dia, Yesus pun menyambut dan memberikan pernyataan, hari ini juga engkau bersama aku akan masuk ke dalam Firdaus. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir di tengah-tengah orang yang tersisih. Bapak yang kasih Tuhan, apa yang saat ini kita alami? Adakah kita sedang dihantui oleh berbagai perasaan takut? Adakah kita saat ini sedang berbeban berat? Adakah kita sedang dilecehkan, direndahkan, atau tidak dihargain oleh orang? Allah akan hadir di tengah hidup kita. Allah akan menolong kita. Yang paling penting adalah kita membuka hati untuk Dia hadir dalam diri kita. Dia akan menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan yang saat ini kita hadapi. Tetapi jangan serahkan pergumulan persoalannya saja. Itu yang sering kali kita lakukan, bahwa kita hanya menyelesaikan persoalannya di hadapan Tuhan dengan hanya menyerahkan persoalan. Bukan diri kita. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kapan Dia bertindak? Yaitu ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita. Pasti Tuhan pun akan bertindak atas seluruh aspek hidup kita, termasuk persoalan-persoalannya. Kiranya malam Natal, malam hari ini memberi kekuatan baru dalam pengharapan kita kepada Tuhan,
di tengah-tengah situasi pandemi yang masih belum berakhir. Ya, Tuhan akan beserta kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan membawa kita mengalami kelegaan pada waktunya. Ketika kita sungguh-sungguh membuka diri untuk Yesus Sang Immanuel itu datang di dalam kehidupan pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian melalui firman. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman-Nya yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita sekalian dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Engkau berkenan melawat kami lagi dengan firman-Mu. Firman yang meneguhkan pengharapan kami di dalam Engkau. Karena Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Di tengah-tengah kami seringkali menghadapi ketakutan. Seringkali kami menghadapi beban yang begitu berat. Bahkan perlakuan-perlakuan orang-orang yang menjauhi kami, yang mengucilkan kami, dan tidak peduli terhadap kami. Kami memiliki pribadi yang sungguh peduli dan mengerti atas kami, yaitu Engkau Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus Sang Immanuel. Kiranya firman yang sudah kami terima ini akan terus menguatkan kami dalam kami berpengharapan di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kami hadapi maupun di waktu-waktu kehidupan yang akan datang. Biarlah firman-Mu Engkau materaikan dalam diri kami dan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, namun juga pelaku-pelakunya. Sehingga janji kuasa berkat di balik firman itu pun akan menjadi bagian bagi kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu, inilah syukur kami atas firman yang Tuhan sudah sampaikan dan sudah kami terima pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, seperti orang Majus datang membawa persembahannya di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Kita menyanyikan pujian Selamat-selamat datang, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur karena kasih dan kebesaran-Mu ya Bapa yang Kau nyatakan bagi kami. Bapa, kini kami membawa persembahan kami ketika dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ini tidak berarti, namun kami mau belajar Tuhan untuk membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak PDP Theo Saimima. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Di malam sunyi, terang sorga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya diam-diam di dunia bercela. Hati terbuka dan lembut kan dimasukinya. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami sama-sama masuk dalam ibadah pranatal pada tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga malam hari ini Tuhan. Bersama-sama seluruh jemaat GKN Betania, kami boleh masuk dalam ibadah pranatal sekalipun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang kembali di dalamnya kami mengingat akan kedatangan Tuhan ke dunia ini semata-mata untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Bapa, malam hari ini kami sungguh mengucap syukur dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang malam hari ini bersama-sama masuk dalam ibadah pranatal, sekalipun kami semua melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Tapi itu tidak mengurangi untuk kami mengingat akan makna Natal, kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini semata-mata untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan, walaupun di tengah-tengah kami semua mau memasuki Natal, namun biarlah Tuhan Engkau hadir sama tengah keberadaan mereka, baik yang saat ini harus dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah tangga mereka
masing-masing. Bela tangan Tuhan boleh menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit yang ada pada tubuh fana mereka. Sehingga Natal pada tahun ini Tuhan, sekalipun mereka penuh dengan kelemahan, mereka tetap bersukacita dan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan akan jemaat-Mu yang mungkin saat ini merayakan Natal tidak bersama-sama orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak. Mereka yang mungkin saat ini bekerja baik di tengah-tengah samudra yang luas, baik di udara. Namun bela Tuhan, dalam keberadaan mereka, Engkau hadir sehingga sungguh-sungguh Natal ini mereka dapat merasakan akan kehadiran Tuhan seperti 2000 tahun yang lampau. Dan bagi mereka yang Engkau sudah panggil pulang Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberikan kekuatan bahkan penyertaan-Mu bagi mereka yang masih Engkau berikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Bapa, kami terus menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan yang kami akan lakukan, baik ibadah besok hari kebaktian Natal, begitu juga pada tanggal 31 dan juga tanggal 1 Januari ibadah tahun baru. Biarlah Tuhan Engkau berikan kerinduan dan kesungguhan hati jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh ambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, sekalipun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Bapa, kami terus memohon belas kasihan-Mu untuk terus mengampuni kami, karena kami menyadari kami manusia berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami, tahirkan kami untuk sungguh-sungguh bisa masuk dalam Natal tahun 2020, bahkan memasuki tahun yang baru tahun 2021 yang akan kami jelang. Biarlah tangan Tuhan terus menopang kami sehingga kami dapat memasuki akan Natal dan tahun yang baru ini. Bapa dalam surga, kami terus menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, baik yang ada di kampung halaman kami, yang jauh daripada kami. Ada orang tua kami di sana, ada saudara bersaudara kami di sana. Namun biarlah Tuhan, Natal ini mempersatukan kami di dalam doa untuk saling mendoakan, sehingga keberadaan mereka sungguh ada dalam penyertaan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan. Begitu juga kami yang ada di perantauan. Bapa, kami terus menyerahkan akan setiap pelayan-pelayan-Mu. Bela Tuhan, Engkau memberkati Gembala Sidang, istri dan anak kekasih Yosi. Memberkati Bapak Ibu majelis, memberkati para pekerja, memberkati Bapak Ibu pengurus komisi-komisi, bahkan komisi sekolah minggu dan muda-mudi. Bela Tuhan, Engkau persatukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, bahkan memberikan hikmat untuk mereka terus memberikan pelayanan kepada jemaat Tuhan, kepada anggota komisi-komisi. Dan dengan demikian mereka tetap memiliki santapan rohani yang diberikan oleh hamba-Mu Gembala Sidang kami. Bapa, kami terus menyerahkan juga akan seluruh GKN yang ada di Nusantara ini. Biarlah dalam keberadaan mereka, dalam kesederhanaan mereka, dalam kondisi pandemi ini, biarlah mereka tetap bisa memuja-muji Tuhan, bahkan merayakan Natal walaupun sangat sederhana. Namun biarlah makna Natal yang sesungguhnya, yaitu kedatangan Tuhan ke dunia ini, semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia yang di dalamnya ada kami sebagai umat-Mu. Bapa, pada akhirnya kami ingin menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau pegang tangan mereka, Engkau berdaulat atas mereka. Tuhan sendiri yang akan menjaga malaikat yang berpasukan itu dari niat-niat orang jahat, dari orang-orang yang tidak suka akan pemerintahan yang sah ini. Di balik itu semua ada kuasa-kuasa udara dan kuasa-kuasa kegelapan. Namun kuasa Tuhan terlebih besar. Pasal itu Tuhan patahkan, hancurkan mereka Tuhan. Bersama dengan TNI Polri, sehingga negara kami ini tetap aman
bahkan tidak terjadi perpecahan antara sesama umat, bahkan juga dengan umat-umat yang lain. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan syafaat kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang sudah datang, bahkan Dia sendiri yang adalah pendoa syafaat kami, yang di dalamnya kami senantiasa mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah malam Natal pada hari ini. Kita menyanyikan pujian Aku Serta Engkau sebelum menerima doa berkat. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kita bangkit berdiri. Aku serta Engkau, buang ketakutan, seperti sinar bintang menembus awan. Tuhan pimpin aku sepanjang jalanku, tiada aku takut, Tuhan sertaku. Ya Immanuel, Tuhan sertaku. Yesus sudah berjanji mau sertai aku. Ya Immanuel, Tuhan sertaku. Yesus sudah berjanji mau sertai aku. Bait yang kedua. Keindahan dunia tak pernah tetap, mawar dari Saron tak pernah gugur.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya pengasihan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan dan kepastian keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Immanuel, penyertaan penghiburan, pertolongan Roh-Nya Kudus, memberkati kita sekalian dari malam hari ini lagi hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, bersyukur kepada Tuhan untuk Tuhan yang menganugerahkan kepada kita pada malam hari ini menikmati ibadah malam Natal. Kiranya bakti kita kepada Tuhan menyenangkan dan memuliakan hati. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita semuanya berdiri, kita nyanyikan pujian Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa besok kita akan melaksanakan ibadah Natal. Meskipun di rumah kita masing-masing, mari kita siapkan hati. Dan mewakili Gembala Sidang Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat dan jangan lupa iman, banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan. Jangan lupa juga aman, ingat protokol kesehatan 3M. Dan yang terakhir, jangan lupa imun, makan makanan sehat. Makanan sehat bukan berarti makanan harus mahal, tetapi kita makan makanan sehat supaya imun kita terjaga, hati kita jaga supaya kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.